Begitu tayang, viral. Begitu diserang, minta maaf. Begitu tenang, ulangi lagi. Inilah siklus busuk media modern. Berulah, minta maaf, lalu berulah lagi. Sampai akhirnya publik makin sadar. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya mencari perhatian. Dan kita tidak boleh diam. Karena kalau diam, maka penghinaan akan jadi kebiasaan. Dan kalau penghinaan jadi kebiasaan, generasi depan akan tumbuh tanpa tahu bagaimana menghormati guru, ulama, dan ilmu. Pesantren itu benteng moral bangsa. Ketika sistem pendidikan modern sibuk mengejar gelar, pesantren masih setia menanamkan akhlak. Ketika dunia sibuk berburu profit, pesantren masih mengajarkan pengabdian. Dan ketika media kehilangan arah, pesantren tetap teguh jadi kompas nilai. Maka kalau ada yang berani menyebut pesantren sebagai tempat perbudakan, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah mereka tidak pernah mengerti perbedaan antara adab dan arogansi. Maka wajar kalau hari ini suara itu bergemuruh. Jangan main-main dengan Lirboyo. Karena ini bukan sekadar pondok, ini pusat peradaban, tempat lahirnya ribuan ulama yang menjaga Indonesia dari kerusakan moral, dari ambruknya akhlak, dari kegelapan pemikiran yang hari ini justru disebarkan oleh media yang katanya berpendidikan. Ironi bukan? Mereka yang mengaku punya kamera dan panggung justru gelap dalam cara berpikir. Trans 7 mestinya tahu batas. Santri itu bukan bahan olok-olok, kiai itu bukan bahan parodi. Dan pondok itu bukan latar hiburan. Karena di balik sarung yang mereka ledek, ada sejarah perjuangan. Ada darah dan air mata orang-orang yang menjaga agama dan negara. Tapi mungkin mereka tak pernah tahu karena terlalu sibuk mengejar rating, bukan kebenaran. Bayangkan kalau generasi hari ini meniru gaya Trans 7, menertawakan hal yang sakral, menjadikan ilmu dan akhlak sebagai komedi. Apa jadinya bangsa ini? Siapa nanti yang akan menuntun anak-anak mereka kalau semua ulama dicitrakan sebagai bahan tertawaan? Inilah penyakit zaman. Ketika televisi kehilangan arah, moral ikut tergelincir. Lirboyo itu bukan cuma pondok, itu benteng. Dari sanalah lahir para penjaga nilai, para pengawal kebangsaan, para pewaris perjuangan kiai besar seperti Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Khalil, Mbah Wahab, dan para ulama Nusantara lainnya. Jadi kalau hari ini ada stasiun televisi yang berani menista itu semua, berarti mereka sedang menampar wajah sejarah bangsa sendiri. Dan ingat, Lirboyo tidak pernah membalas dengan kebencian. Mereka membalas dengan ilmu, dengan doa, dengan ketenangan. Tapi jangan salah paham, diamnya para kiai bukan berarti mereka kalah. Diam itu sikap orang besar, bukan karena takut, tapi karena sedang menahan gelombang marah yang bisa meluluh lantakkan. Sebetulnya, kalau mau jujur, apa yang dilakukan Trans 7 itu bukan cuma penghinaan kepada Lirboyo. Itu penghinaan terhadap jati diri bangsa. Karena pondok pesantren adalah akar peradaban Indonesia. Dari sana lahir nasionalisme, dari sana muncul pemikiran merdeka, dari sana lahir moral bangsa. Dan kini akar itu dilecehkan oleh media yang mestinya jadi penjaga etika. Ironi tingkat tinggi, jadi kita tak perlu marah dengan teriak-teriak. Cukup tunjukkan siapa yang benar-benar beradab. Lirboyo akan tetap jadi cahaya, sementara mereka yang menistakan akan tenggelam dalam kegelapan nama mereka sendiri. Karena siapapun yang berani menghina kiai, cepat atau lambat akan dipermalukan oleh sejarah. Dan sejarah itu punya cara paling elegan untuk membungkam, bukan dengan makian tapi dengan bukti. Bukti bahwa santri bukan objek tertawaan. Santri adalah subjek peradaban. Bahwa kiai bukan bahan olok